Tema malam hari ini kebanyakan di antara kita sangat-sangat membutuhkan. Karena rasa putus asa ini adalah salah satu kendala besar dalam kehidupan kita. Kita sebagai hamba Allah, kadang-kadang sudah lamar kerja dimanapun, tetapi sudah setahun nggak dipanggil. Sudah berusaha mendekati perempuan untuk ta'aruf dan menikah, ternyata tidak diizinkan oleh Allah. Banyak di antara hadirin hadirat maupun jamaah yang menonton nanti mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan. Yang belum dapat rezeki, yang belum dapat jodoh, yang masih sakit, yang orang tuanya belum berubah, yang dalam dirinya belum hijrah. Banyak mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kepingin sukses berhasil tetapi belum. Saya kepingin berbakti kepada orang tua, ternyata belum diberikan kesempatan oleh Allah. Saya kepingin anak saya menjadi anak yang baik, anak saleh-salehah, ternyata belum saya mendapatkannya. Inilah salah satu kendala besar yang membuat seorang hamba tidak berusaha kembali. Seperti lubang yang besar, ketika kita jatuh di dalam lubang tersebut, kita merasa lemah dan tidak berdaya kembali. Sedangkan orang yang jatuh di dalam lubang, dia akan berusaha bangkit dalam waktu yang singkat dan dengan power dan energi yang kuat untuk bisa meneruskan perjalanan agar tidak jatuh di lubang yang sama. Dan Nabi SAW sudah jelaskan, la yuldagul mu'min min juhrihi marratain. Orang mukmin tidak digigit dari lubang yang sama 2 kali. Dia sudah memasuki jarinya di lubang tersebut, digigit, masukin jari lagi. Itu membuktikan bahwa orang itu tidak cerdas. Maka banyak di antara kita kepingin berhasil dan dia merasa keberhasilan itu dalam waktu singkat, nggak mungkin. Maka dalam sebuah syair mengatakan, lan tablughal majda hatta tal'aqa as-sabra, la tahsabanna al-majda tamran anta akiluhu. Jangan mengira bahwa kesuksesan, keberhasilan itu adalah seperti kurma yang kita makan. Lan tablughal majda hatta tal'aqa as-sabra. Engkau tidak akan merasakan keberhasilan kecuali kalau engkau merasakan pahitnya hidup. Kalau kita melihat orang-orang yang kaya itu, mungkin kaya karena korupsi, bisa jadi, betul? Jangan ikut campur agama itu ya. Maka bisa jadi karena uang haram, dan bisa jadi karena dia susah payah mendapatkan uang tersebut. Lalu orang dalam susah payah mendapatkan harta, dia akan berusaha menjaga harta tersebut. 1.000 rupiah pun dia akan berusaha menjaganya. Tapi kalau yang haram, dia hampur-hampurkan uang, maka itu nggak akan abadi, nggak akan kekal, nggak ada keberkahannya. Kenapa? Karena mendapatkannya dalam mudah. Orang kalau merasakan kesulitan dalam beribadah, dia pasti mendapatkan pahala lebih besar dibanding orang lain. Berbeda dengan orang yang dalam kemudahan seperti kita di Indonesia, sholat. Beda dengan orang yang sholat di Amerika. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak orang merasakan bahwa dia sudah gagal berkali-kali mencoba, ternyata belum berhasil. Salah. Kita kadang-kadang ngaji sama guru di Mesir, ditolak sama beliau. Kadang-kadang, saya nggak punya waktu. Tetapi kita masih merasa tidak gagal untuk terus-menerus mendatangi beliau. Saya kepingin belajar. Saya nggak punya waktu, kata beliau. Sampai kita dimarahin, sampai kita diusir, tetap kita mau belajar. Karena kemana kita pergi? Sampai kita kadang-kadang sholat malam minta kepada Allah agar Allah lembutkan hati beliau, biar punya waktu. Dan banyak begitu ulama, seperti Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau itu mendidik muridnya. Kadang-kadang mereka datang ke rumah ngaji, beliau usir. Kenapa? Waktu istirahat beliau nggak mau kasih ke orang. Karena sebagai manusia butuh waktu istirahat. Seperti Imam Syafi'i ketika datang pertama kali ke Imam Malik mau ngaji, beliau bawa surat dari wali kota Makkah dan membawa wali kota Madinah. Berarti surat dari wali kota Makkah plus dengan membawa wali kota Madinah. Ketika Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik, kepada wali kota Madinah dan membawa surat, kata beliau apa? Saya ingin belajar sama Imam Malik. Imam Syafi'i usia beliau antara 17 sampai 20 tahun. Beliau belum mengenal Imam Malik itu siapa. Wali kota saking takut dengan ulama, bukan sebaliknya sekarang. Pemerintah takut sama ulama dan astagfirullah, jangan ikut campur itu. Ya.
Maka kata Imam Malik, kata wali kota Madinah, kamu minta saya pergi berjalan di malam hari dari Madinah ke Makkah tanpa alas kaki, lebih ringan aku daripada berdiri di depan rumah Imam Malik. Ya salam. Begitu wibawanya ulama. Kenapa? Ulama gak begini. Ulama punya izzah, ada wibawanya dalam dirinya. Gak pernah merendahkan ilmu yang dia miliki. Untuk siapapun dan alasan apapun beliau gak mau. Akhirnya Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i kepada wali kota, perintahkan aja dia datang. Wah, lo gak tahu siapa Imam Malik, suruh perintahin aja datang. Ana datang di depan rumahnya aja saya merasa hina. Wali kota ngomong gitu. Kata Imam Syafi'i, ya udah gimana solusinya? Kata wali kota Madinah, ya udah besok kita datang habis asar. Tapi sama rombongan yang besar, nanti beliau bisa jadi beliau malu sama kita. Datang mereka habis asar. Yang keluar bukan Imam Malik. Padahal yang ketuk pintu itu adalah pelayan atau khadim atau siapapun itu, pasukan daripada wali kota Madinah. Akhirnya yang keluar membantu beliau. Keluar, kata wali kota Madinah, kabarkan kepada tuanmu bahwa aku ada di luar. Tuh, wali kota yang ngomong membantu, membantu masuk ke dalam, tutup pintu lagi. Kalau di Arab itu nggak sopan, kalau ada tamu nggak boleh tutup pintu, nggak sopan. Dia tutup pintu, dia masuk lagi ke dalam Imam Malik. Imam Malik memberikan dia penjelasan, keluar ngomong sama dia. Padahal dia udah tahu Imam Malik ini wali kota yang nungguin di luar. Akhirnya ketika membantu keluar, kata beliau apa? Hei fulan, kalau mau bertanya, tuh wali kota. Wahai wali kota, kalau kamu mau bertanya, tulis pertanyaan kamu di lembaran kertas, saya kasih Imam Malik, dia jawab, nanti saya bawa keluar. Kalau nggak mau bertanya, mau belajar, kamu udah tahu majelis beliau kapan, hari apa, kamu pergi. Diusir sama membantu, wali kota, diusir sama membantu. Coba apa yang terjadi zaman now? Neraka Al-Jahim langsung Imam wali kota Madinah merasa aku dihina banget gitu. Pergi, diusir sama membantu. Kemudian kata beliau apa? Tolong masuk ke dalam, sampaikan ke tuanmu bahwa aku sedang bawa surat penting dari wali kota Makkah. Wali kota Makkah, saya bawa surat dari beliau. Bukan nyebut namanya lagi, udah aku gak dianggap, sebut aja wali kota Makkah. Imam Malik langsung ketika membantu dengar, sampaikan ke Imam Malik, keluar bawa satu kursi. Pas anak baca kisahnya, anak kira kursinya buat wali kota. Ternyata bukan, buat Imam Maliknya. Imam Malik keluar, sesudah ditaruh kursi, Imam Malik keluar, kata Imam Syafi'i, aku melihat orang yang badannya besar, jenggotnya besar, wibawanya luar biasa. Aku sampai ketakutan haibahnya beliau. Lalu Imam Malik duduk di kursi, wali kota berdiri, ya salam. Ulama gak pernah begini sama mereka. Maka dia merasa, aku gak dihina. Siapapun gak bisa menghina saya. Kenapa? Karena hidup saya dari pekerjaan saya. Kemudian Imam Malik keluar, langsung Imam Syafi'i samperin tuh beliau, sampaikan bahwa aku ini dari Quraisy, saya begini-begini belum belajar sama antum. Kemudian Imam Malik sampaikan, kamu dari mana? Saya fulan dari Quraisy dan lain-lain. Kemudian Imam Malik cuma memandang Imam Syafi'i aja. Imam Syafi'i masih kecil, usia 17 sampai 20 tahun. Dipandang sama Imam Malik sebentar. Kata Imam Malik, wahai Syafi'i, aku melihat ada cahaya dalam hatimu, jangan madamkan dengan maksiat. Besok kamu datang, tapi bawa qori. Qori dulu itu orang yang bacanya pinter. Kita dulu kalau ngaji ya, orang-orang dulu ngaji bawa qori, atau mukri. Mukri itu yang baca. Kita di sebelahnya. Kata Imam Syafi'i apa? Aku ini mampu baca, aku mau bawa mukri. Aku yang baca. Datang Imam Syafi'i esok habis asar, ternyata buku Imam Malik sudah dihafal oleh Imam Syafi'i sebelum ketemu Imam Malik langsung. Imam Syafi'i anak yatim, gak punya uang. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, karena saking susahnya beliau, pinjam buku itu 9 malam, dihafal. Yang namanya gak punya uang mau gimana? Gak ada pilihan, antara beli atau hafal. Beli gak mampu, apa yang dilakukan? Hafal, 9 malam hafal, 2000 lebih hadis. 9 malam, kita 9 malam apa? Cinta satu malam dan lain. Padahal cinta satu malam itu beda artinya. Kalau kita teliti itu bahaya.
Akhirnya kata Imam Syafi'i apa? Aku sudah hafal di luar kepala. Ajib, Imam Malik kaget. Ini orang belum pernah ketemu saya, malah udah hafal buku saya. Kan cerdas tuh. Langsung dia baca di depan Imam Malik. Imam Malik kagum dengan bacaannya. Tidak ada kesalahan dalam bacaan. Yang kita sebut lahan dalam bahasa. Tidak ada kesalahan dalam bacaan. Sampai beberapa hari langsung khatam di depan Imam Malik. Sampai Imam Malik itu kagum dengan Imam Syafi'i. Ternyata pendiri mazhab dan penerus mazhab yang lain. Belajar kepada Imam Malik, belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah di Irak, lalu punya mazhab sendiri radhiyallahu anhu. Beliau tidak merasa gagal ketika diusir, ketika ditolak, tapi beliau berusaha untuk bisa membuktikan bahwa diri saya ini mampu untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang yang sukses. Tapi jangan kira sukses itu dalam sehari semalam jadi, nggak bisa. Allah mampu ciptakan langit bumi dalam hitungan detik bisa. Tetapi Allah ciptakan bertahap. Kenapa? Allah mendidik kita bersabar. Dalam menciptakan sesuatu itu harus berlahan dan berlemah pelan-pelan agar menjadi indah dan sempurna. Maka ketika kita menuju kepada keberhasilan,